I will not worship that. No! With all our hearts, we follow you. We Bow your heads! seek your presence. With all my heart, I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will, but... But But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart, we follow you. We seek your presence. With all our heart, we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take it. We fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be blocked. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! God is with us! Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita di dalam ibadah kita. Dan hari ini kita akan mendapat suatu hal yang luar biasa, bahwa kapan sebetulnya Allah itu membela kita. Pernahkah saudara sekalian merasa Allah itu membela kita? Selama ini kan kita mengandalkan Tuhan sebagai pembela kita. Tapi pembelanya model apa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Dan biar kita banyak bertanya, apakah Allah membela kita? Kalau memang Allah membela kita, kapan? Nah, inilah yang kita perlu harus perhatikan, bahwa makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa beribadah, supaya kita benar-benar merasakan Tuhan membela kita. Ada satu hal yang saya mau katakan pada hari ini,
orang yang akan dibela Tuhan adalah syaratnya apa? Kita harus punya iman. Nah, apa hubungan iman dengan Tuhan membela kita? Biar kita berdoa dulu, kita mengumpulkan kekuatan Tuhan, dan ada kuasa Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita, dan kita akan bisa melihat kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, biarlah Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Ibadah yang luar biasa dari Tuhan, dan kami bisa menikmati bagaimana video ini Tuhan bekerja dengan ajaib, karena kami ibadahnya secara online. Dan pakai Tuhan kuasa Roh Kudus Engkau yang membawa suasana hati kami, sehingga kami punya iman yang luar biasa, dan kami tahu dengan iman yang luar biasa itu, maka kekuatan Tuhan akan bekerja, dan kami merasakan Engkau bekerja dengan luar biasa, sehingga kami mengatakan bahwa Engkau lah atau Allah yang bela, siapa lawan kami. Itulah yang kami akan buat dalam hati kami dengan iman kami, sehingga kami beribadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Sebab Dia lebih tua, ingat. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Dengarkan firman Tuhan ini. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Tidak ada. Lebih dari pemenang dalam segala. Nah, inilah peran saya dan Anda. Ku pasti dapat. Dari bahu Tuhan ada pemandangan ini. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah. Ku pasti dapat. Mulai imani. Ku pasti dapat. Apapun masalah hidupmu, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh Yesus yang beri kekuatan. Sebut nama Sang Purbakala Alfa Omega. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mulai bersembunyi di balik bahu Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Ya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Mengintip dari balik bahu Tuhan. Katakan. Lewati lembahan padang, aku percaya. Menangislah di bahunya. Bentuk lembah dengan iman. Ya dan amin.
harus disengaja. Mari kita akui firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Angkat dia terlebih besar, ya terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalam. Ancient of days, Jesus Christ my Lord. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama. Saya tidak puas sampai sini. Saya akan bawa ini ke pintu surga. Mari memuji Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Hingga surga mendengar iman kita. Dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jangan diturunkan tangannya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. He is greater than our problems. Besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di Saya yakin Yesus mau kita memeluk satu sama lain, apalagi keluarga. Katakan, jangan khawatir, Tuhan sayang padamu, Dia akan membela hidupmu.
Kapan kita mengatakan bahwa Tuhan itu dan merasakan Tuhan itu menjadi pembela kita? Video tadi mengatakan sama kita, kalau selama ini Sadrah, Mesak, Abednego itu melakukan tindakan yang radikal, dan mungkin di saat ini adalah suatu tindakan yang lebih daripada hal yang luar biasa. Karena di saat ini terlalu banyak masalah. Tapi Bapak-Ibu sekalian, biarlah video ini membawa berkat dan pujian tadi, penyembahan tadi, membawa satu suasana yang begitu pas dengan keadaan hari ini, dan hari ini menjadi berkat buat kita. Mari kita akan buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Biarlah dua ayat ini bisa memberikan suatu pengertian yang dalam, bahwa biarlah video yang tadi juga dengan penyembahan itu menjadi berkat buat kita. Dan sebetulnya di dalam cerita semua itu kita wakili dengan dua ayat ini, dan biarlah ayat ini menjadi berkat buat kita. Ayat 17 mengatakan sama kita bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan di dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan padaku. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kalimat yang begitu luar biasa. Dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, saya menyarikan bahwa dua ayat ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa. Mengapa saya katakan pernyataan iman? Kapan Tuhan membela kita? Pada saat kita beriman. Dan iman itu datang dari mana? Ada tiga hal yang kita dapat, bahwa jika kita beriman kepada Tuhan, maka apa yang selama ini tidak kita lihat menjadi kenyataan. Nah, supaya menjadi kenyataan bagaimana, Bapak-Ibu sekalian? Ada tiga proses yang kita mesti lalui, yaitu iman itu datangnya dari mana? Dari pendengaran kita. Dan pendengaran itu dari mana? Dari firman. Dan firman itu menjadi suatu kekuatan. Demikian Sadrah dan Mesak Abednego pun, mengapa mereka bisa melaksanakan tindakan yang lebih daripada manusia biasa. Itulah yang saya katakan bahwa iman datang dari firman. Dan iman itu bukan sekadar dari firman saja. Dipupuk dengan apa? Hubungan yang begitu intens dengan Tuhan. Orang mengatakan dalam doa, orang mengatakan dalam suatu permintaan kepada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, kalau kita akan mengalami suatu tindakan yang luar biasa, ayat inilah yang memberikan suatu pernyataan yang jelas, yaitu imanlah yang akan mengalahkan ujian. Jadi, saudara sekalian, Allah yang bela itu terjadi pada saat imanlah yang mengalahkan ujian. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat 17 mengatakan sama kita, kepada banyak orang, bahwa mujizat atau kejadian-kejadian yang tidak bisa kita lakukan adalah kita harus punya iman yang bisa mengalahkan ujian itu. Kalau selama ini iman tidak bisa mengalahkan ujian, itu namanya bukan iman. Dan narasi yang dibuat oleh Daniel ini, saudara sekalian, bukan narasi biasa. Tapi narasi ini umurnya begitu luar biasa, membawa suatu perubahan dalam hidup kita, dalam iman kita, dan di dalam kebiasaan hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman sekarang, Bapak-Ibu sekalian, antara iman kepada Tuhan dengan akhlak kebiasaan yang baik atau spiritual, itu udah beda jauh, Bapak sekalian. Tipis sekali. Tadinya jauh menjadi tipis. Kenapa? Nggak jelas, Bapak sekalian. Tapi ayat 17 dan 18 ini mengatakan sama kita bahwa jikalau kita percaya dengan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Ada pertanyaan lanjut, kalau kita nggak percaya, apakah Tuhan membela kita? Inilah yang saya fungsikan dengan baik, bahwa kalau kita punya iman, maka Tuhan akan membela kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam Alkitab pun, di dalam kondisi kehidupan kita, kalau kita tidak beriman, tidak punya jawaban yang bagus dan jawaban yang luar biasa. Dan ini ayat ini mengatakan dengan jelas, di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan jelas bahwa dua ayat itu atau ayat 18 mengatakan mengapa kita punya kekuatan percaya bahwa Tuhan itu berada dalam kehidupan kita. Mari saudara, roh kekuatan dari Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita beriman bahwa segala kejadian hidup ini Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan cerita tadi mengatakan di lagu tersebut, Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Artinya apa Bapak sekalian? Kalau Allah sudah membela hidup kita, kita beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, maka akan Allah menjadi pembela kita. Dan siapa lawannya? Kenapa? Dengan iman yang bisa menghadapi ujian yang luar biasa, maka kita lebih dari pemenang dalam segala hal. Dan lagu tadi mengatakan, ku pasti dapat lakukan semua. Karena dia atau Allah yang memberi kekuatan. Jadi Bapak Saudara sekalian, pembelaan akan datang pada saat kita beriman kepada Tuhan. Pembelaan akan datang pada saat kita sungguh-sungguh punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan pembelaan juga akan datang kalau kita siap diuji. Bapak Saudara sekalian, sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, maka kita harus siap diuji. Diujinya di mana? Seandainya Tuhanku tahu, itu ayat itu mengatakan, apabila Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya pun, saya tetap percaya Tuhan. Itu yang saya katakan kepada Bapak Saudara sekalian untuk menghadapi zaman yang sekarang itu. Artinya, seandainya dunia tahu bahwa andai pun kejadianmu membuat kami terpuruk, membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami punya Tuhan yang membela dalam segala hal. Itu yang saya bisa katakan pada hari ini, biarlah roh Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Dan roh Tuhan itu benar-benar bukan hanya isapan jempol. Dan saya sengaja setiap video itu, walaupun kami ambil dari beberapa sumber, tapi bukan berarti itu saya membuat roh itu berubah. Biarlah roh ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan melihat video bagaimana kuasa Tuhan dengan luar biasa. Yaitu Tuhan akan membela kita. Kapan? Mari kita saksikan video ini. Amin. Haleluya. Angkat kedua tangan, jangan turunkan, please. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Haleluya. 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 Mari
berikan ke telinganya dengan lembut, katakan Haleluya. 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 Gently, softly into his ears. Hallelujah. 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 Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.